Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur sudah masuk dalam bulan November untuk seri khotbah bulan November dengan tema disiplin. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan, suara penggembalaan hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Engkau Bapa yang setia, Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah membiarkan meninggalkan kami sendirian. Engkau tetap selalu beserta kami semua anak-anak-Mu. Saat ini kami sudah ada di bulan November. Kami bersyukur Roh Kudus Engkau mengurapi hamba-Mu dalam memberitakan firman-Mu maupun yang penuh hikmat kuasa dari Roh Kudus menyampaikan isi hati-Mu. Engkau memberkati semua umat jemaat-Mu dimanapun berada dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, untuk seri disiplin untuk suara pembalaan hari ini berjudul disiplin waktu. Kalau kita menyebutkan kata disiplin, apa yang muncul di pikiran kita? Biasanya kalau ada yang kita tanyakan, bagi Anda apa yang muncul di pikiranmu ketika kata disiplin itu diucapkan? Ada yang mungkin mengucapkan bahwa disiplin itu mengandung tepat waktu. Disiplin juga sepertinya kaku. Ya, ada hal-hal yang boleh, tidak boleh, dan sebagainya. Dan juga disiplin itu seseorang yang disiplin, orang yang giat melakukan apa yang memang sudah dipercayakan. Dan juga bisa menyelesaikan banyak hal, orang yang disiplin. Orang yang disiplin juga hal yang baik, bagi kita semua setuju, namun sulit untuk dilakukan karena banyak orang berjuang karena hidupnya tidak disiplin. Dan disiplin itu juga sangat berguna buat semua umat manusia. Dan juga disiplin, ada sebagian yang menyatakan bahwa disiplin itu sepertinya membatasi apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Ada mengandung ketaatan juga dengan apa yang dia sudah percayai. Jadi dia mentaati, dia disiplin dengan apa yang sudah dia percayai. Dan juga disiplin itu butuh latihan, butuh waktu, butuh latihan untuk bisa disiplin. Disiplin dalam hal keuangan, disiplin dalam hal waktu, kedisiplinan kesehatan, disiplinan diri, dan sebagainya. Dan disiplin dalam bekerja, maupun dalam pelayanan. Dan juga di dalam disiplin itu juga ada mengandung tanggung jawab. Tanggung jawab untuk menyelesaikan sebuah tugas. Dan tentunya disiplin juga mengandung didikan, mengandung teguran, hajaran, koreksi. Dan semuanya ada dalam paket disiplin. Menurut Wikipedia ataupun di sumber dari internet, saudara terkasih dapat search dari internet, itu secara umum dari arti kata disiplin. Ya. Di dalam menurut dari catatan dari penelitian yang ada, dikatakan bahwa disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang berarti latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat. Jadi itu mengandung karakter. Jadi disiplin itu mengandung latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat. Jadi apa yang yang sudah dinyatakan secara umum, secara umat manusia, itu semua mengaku seperti ini. Tapi di dalam suara pembalaan ini kita akan melihat dari sudut apa yang firman Tuhan katakan tentang disiplin. Kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan, hakikat dari disiplin. Ada pengendalian diri, keteraturan, ada juga karakter, membangun karakter. Kita akan belajar dari firman Tuhan. 1 Korintus pasal 9. Mari buka di 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. Menurut firman Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus,
hidup ini kita semua ada di dalam gelanggang kehidupan. Kita sebagai orang percaya yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita wajib di dalam pertandingan ini. Semua peserta turut berlari. Pada umumnya seperti gelanggang. Di dalam pertandingan, semua peserta turut berlari. Yang hanya penonton, mereka duduk di pinggir dari gelanggang tersebut. Tetapi barang siapa yang ada di gelanggang, mereka wajib untuk berlari. Dan kita semua bukan penonton kehidupan, tapi kita semua menjadi peserta di dalam gelanggang kehidupan. Sekali lagi, kita bukan penonton, bukan pasif melihat apa yang sedang terjadi, namun kita adalah peserta, pelari di dalam gelanggang kehidupan ini. Di dalam pertandingan pada umumnya, seperti Rasul Paulus menggunakan cerita ini dalam perikop ini untuk menggambarkan sebuah pertandingan, karena di jemaat di Korintus mereka sangat menekankan tentang sport, tentang kebugaran tubuh, tentang hal-hal jasmani. Jadi mereka sangat mengerti, faham tentang sports itu menjadi sebagai apa yang Rasul Paulus menggunakan sebagai gambaran buat kita semua. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari? Kita semua adalah peserta, pelari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena di dalam pertandingan pada umumnya hanya satu yang menjadi pemenang atau juara, atau yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Apa yang firman Tuhan maksudkan? Kalau kita lihat dalam gelanggang pertandingan hanya satu saja pemenang, mereka begitu rupa memperoleh, mereka mau begitu berjuang untuk supaya memperoleh hadiah yang fana di dunia. Bagaimana dengan kita sebagai pelari-pelari di dalam kehidupan yang membawa kita masuk dalam kekekalan? Kita sebagai orang percaya sudah terima Yesus, kita ada di dalam gelanggang pertandingan, kita sudah terima keselamatan, kita harus isi keselamatan itu. Dengan apa yang kita percayai, kita mendisiplinkan diri kita untuk bisa menyelesaikan pertandingan yang baik. Karena ada awal, yaitu start, tapi juga ada finish. Dikatakan bahwa kita harus mengakhiri pertandingan dengan baik. Seseorang yang dalam kehidupan ini, pada suatu hari ketika Tuhan sudah memanggil dia kembali ke rumah Bapa, dia sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Begitu pula dengan hidup kita. Kita yang masih hidup, kita harus berjuang, berupaya untuk bisa mencapai garis finish. Mengakhiri pertandingan yang baik. Ada usaha, ada disiplin, ada perjuangan. Pepatah secara umum berkata bahwa disiplin itu adalah jembatan. Disiplin adalah jembatan dari sebuah goal, sebuah tujuan dengan pencapaian, yaitu disiplin sebagai jembatannya. Orang yang tidak disiplin, sekalipun dia mempunyai mimpi yang besar, mimpi yang luar biasa, talenta yang luar biasa, mempunyai kesempatan yang luar biasa, namun kalau tidak disiplin, maka tidak akan mencapai tujuannya, tidak akan mencapai apa yang sudah ditetapkan. Begitu pula di dunia, begitu pula kita di dalam Tuhan, di mana Tuhan sudah mempunyai rancangan yang besar, indah dalam hidup kita, talenta, karunia, kesempatan yang diberikan. Namun kalau kita tidak disiplin, kita tidak bisa mencapai garis akhir tujuan yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Untuk itu kita belajar dari apa yang Rasul Paulus sampaikan di 1 Korintus pasal 9 sebagai ayat utama di dalam seri khotbah disiplin di bulan November ini. Kita sebentar lagi akan mengakhiri, menutup tahun 2020. Hanya tinggal bulan November dan bulan Desember. Mari siapkan diri kita untuk mengakhiri tahun 2020 dengan hidup disiplin. Ini masih di dalam sebuah pendahuluan supaya kita mengerti bahwa hidup disiplin itu sangat penting sekali. Kita ada di dalam gelanggang kehidupan dan hanya satu orang yang mendapat hadiah. Dia begitu rupa untuk mendapat hadiah mahkota, hadiah yang fana. Namun kita sebagai pelari-pelari di dalam Tuhan, dalam kehidupan,
sebagai umat percaya, kita mau mengakhiri pertandingan yang baik. Kita lihat di ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Garis bawahi. Karena ini dari kata disiplin yang kita tekankan ya untuk seri khotbah bulan November. Menguasai dirinya dalam segala hal. Saya baca ulang ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Hal yang fana yang dikejar dunia itu mendapat penghargaan sementara di dunia. Namun kita sebagai orang-orang percaya, kita berlari menguasai diri kita dalam segala hal untuk mendapatkan memperoleh suatu mahkota yang abadi. Karena kita percaya Yesus telah mati di kayu salib, Dia telah bangkit untuk kita semua, orang-orang percaya. Untuk itu kita berjuang bukan untuk membeli sebuah keselamatan. Tidak. Namun karena kita sudah selamat, sudah terima Yesus, kita sudah terima janji Allah, kita hidupi kemenangan yang Yesus sudah janjikan. Nanti ketika kita terima tubuh dan darah Yesus dalam perjamuan kudus setiap awal bulan, kita ambil kesempatan ini untuk mengingat kembali apa yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib. Apa karyanya sempurna, kemenangan yang sudah Dia berikan mutlak, bagian kita adalah menghidupinya. Untuk itu kita perlu disiplin. Kata kunci menguasai dirinya dalam segala hal, manusia tidak sanggup menguasai dirinya dengan kekuatannya sendiri. Kita butuh pertolongan Roh Kudus. Di mana Yesus katakan lebih baik aku pergi supaya roh penghibur, roh kebenaran datang menghibur, menguatkan, menolong kita pada saat-saat dalam kondisi situasi apapun yang kita hadapi. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah Immanuel, Roh Kudus bukan hanya beserta kita, tapi Dia tinggal di dalam kita, dalam hidup orang percaya. Untuk itu kita perlu aktifkan, mempercayai pertolongan Roh Kudus, kita berkomunikasi dengan Roh Kudus setiap saat. Setiap waktu, kita tahu Roh Kudus membawa kita kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus juga menginsafkan jalan-jalan kita. Dalam hal disiplin, kita tidak mungkin menggunakan kekuatan kita sendiri untuk berhasil. Hanya dengan Roh Kudus yang berkarya, bekerja, menolong kita, sehingga kita ada penguasaan diri, menguasai diri dalam segala hal. Dan juga kita yakin dan percaya di mana Roh Kudus yang memimpin seseorang, hidupnya diurapi, dipimpin Roh Kudus, maka ada buah roh. Di mana salah satu dari 9 buah roh yaitu penguasaan diri. Dalam penguasaan diri ini menyangkut disiplin. Seseorang yang disiplin, dia menguasai hawa nafsunya, makanannya, waktunya, bahkan juga gaya hidupnya, cara bagaimana menghabiskan waktu maupun juga uang ataupun segala sesuatu yang dia utamakan dan sebagainya. Harus ada penguasaan diri. Dan penguasaan diri ini bukan kita tahan-tahan supaya kita kuasai diri, tapi kita butuh urapan Roh Kudus. Urapan Roh Kudus menolong, mendisiplinkan pikiran kita, mendisiplinkan cara kita menggunakan waktu, mendisiplinkan bagaimana merubah gaya hidup kita yang tidak baik menjadi baik, maupun yang tidak sehat menjadi sehat, pola makan, pola tidur, maupun seluruh aspek kehidupan ini. Kata disiplin ini sangat umum bagi seluruh manusia, namun saat ini saya fokuskan kepada kita sebagai orang percaya. Apa yang dimasukkan disiplin di dalam firman Tuhan, penguasaan diri, yaitu karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus menolong kita ada penguasaan diri. Dari emosi yang menjadi-jadi, ataupun kita menghambur-hamburkan waktu, keuangan, maupun juga talenta karunia yang Tuhan berikan. Apakah kita maksimalkan etos kerja kita, kinerja kerja kita memberi yang terbaik dan sebagainya. Itu mengandung disiplin. Seseorang yang tidak disiplin, tidak maksimal. Seseorang yang tidak disiplin, maka berantakan. Seseorang yang tidak disiplin,
banyak mengakibatkan hal-hal yang buruk. Kita yakin percaya kita butuh Roh Kudus untuk menolong kita menguasai diri dalam segala hal. Ayat 26, 1 Korintus pasal 9 ayat 26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Orang yang disiplin mempunyai tujuan hidup, mempunyai tujuan. Kalau dia seorang petinju, dia akan meninju tepat sasarannya supaya dia menjadi seorang pemenang. Atau seorang pelari, dia mempunyai fokus, mempunyai tujuan kemana dia akan menyelesaikan pertandingan itu. Mungkin lari cepat, mungkin lari maraton, semuanya mempunyai strategi-strateginya. Tapi kuncinya adalah penguasaan diri, disiplin untuk mengatur baik pernafasan maupun juga kalau untuk seorang olahragawan maupun pakaian yang dipakai maupun juga aksesoris yang ada. Tidak mungkin seorang pelari memakai jeans, dia memakai celana pendek yang bisa meringankan mereka untuk berlari dengan baik, ataupun mereka tidak memakai aksesoris atau anting-anting. Itu tidak mungkin, karena dalam berlari itu mereka harus dengan cepat, tujuannya mencapai garis finish. Apakah itu rally cepat, apakah itu lari maraton, semuanya harus disiplin. Kita tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Setiap gerak-gerik hidup kita, orang yang disiplin selalu bertujuan. Bertujuan memuliakan Tuhan, itu sebagai orang percaya. Untuk menjadi berkat, itu menjadi tujuan orang percaya. Dimanapun berada, kapanpun, apapun kenyataan kehidupan yang kita hadapi, ketika kita belajar disiplin, Roh Kudus yang mengurapi, menuntun, menguasai diri, kita menempatkan diri tepat pada waktunya. Dengan situasi kondisi yang ada, kita menempatkan diri untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat. Kita lihat ayat 27. Tetapi Rasul Paulus katakan, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ini sangat penting. Ketika disiplin, itu juga membutuhkan latihan. Orang yang mau menjadi seorang pemain piano yang mahir, dia tentu harus disiplin latihan dari 1 hari berapa lama, sampai 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, sampai dia menjadi mahir dalam bidangnya. Orang harus disiplin dalam belajar, dalam sekolah. Mereka disiplin waktu, kapan bangun, kapan mereka belajar, kapan mereka menggunakan waktunya untuk istirahat, dan semuanya itu butuh disiplin. Disiplin butuh latihan, dan untuk konteks olahragawan menguasai, melatih tubuhnya, pola makan, pola gaya hidup, dan sebagainya, ini harus diperhatikan. Sebagai orang percaya, kita memberikan Injil, kita bersaksi, dan sebagainya, tetapi harus kita waspada. Jangan kita sendiri ditolak. Maksudnya apa? Kita beritakan Injil, sesungguhnya kita tidak mempercayai Injil yang kita beritakan. Atau kita beritakan Injil, tapi sayangnya kita kontradiksi dengan diri kita. Kita tidak melakukan apa yang kita sampaikan. Dan ini sangat kontradiksi, dan ini sebuah perjuangan. Dan saya kembali mengingatkan saudara terkasih, kita butuh Roh Kudus supaya kita konsisten dalam latihan kita, konsisten dalam kehidupan kita, konsisten dalam melatih diri kita, penguasaan diri kita, emosi kita, keuangan, bahkan kesehatan, pola-pola gaya hidup, dan sebagainya. Semuanya itu adalah bagian dalam latihan dan bagian dalam konsisten untuk mencapai tujuan yang Tuhan kehendaki. Kita lihat di Mazmur 50 ayat 16 dan 17. Mazmur 50 ayat 16, tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Ini cukup sangat keras
di mana firman Tuhan katakan, buat apa engkau urusan menyelidiki, sepertinya engkau begitu cinta firman Tuhan, menjebut-jebut perjanjianku dengan mulutmu, menyelidiki ketetapanku, belajar sampai berjam-jam, tapi sesungguhnya engkau benci teguran, engkau benci dan engkau kesampingkan firman Tuhan. Inilah yang dimaksudkan Rasul Paulus, supaya dia melatih tubuhnya menguasai seluruhnya, supaya sesudah beritaan Injil pada orang lain, jangan ia sendiri ditolak. Bagi kita sebagai orang percaya, hamba-hamba Tuhan, apapun jabatan kita, tidak peduli apakah jabatan dalam pelayanan kerohanian, apakah kita bekerja di dalam dunia marketplace dan sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang ayah, sebagai anak, dan apapun tugas yang kita dipercayakan, kita harus bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan sudah percayakan. Dan jangan sampai kita beritaan Injil, ternyata kita sendiri ditolak karena kita tidak dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kita tidak mempercayai apa yang firman Tuhan katakan, yang kita ucapkan, tapi kita tidak percayai, atau kita tidak hidupi. Dan ini yang sangat bahaya. Kita harus memiliki pertanggungjawaban atas firman Tuhan yang kita terima, yang sudah Tuhan ucapkan dalam hidup kita, yang kita baca rutin, beraturan, itu sudah baik. Tapi kita harus tingkatkan lagi supaya konsisten untuk menjadi pelaku firman. Hanya Roh Kudus akan menolong kita supaya kita bisa menguasai diri untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi berdasarkan konteks dari 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27, ini menjadi dasar dalam seri khotbah bulan November, disiplin. Untuk judul Suara Pembalaan hari ini, minggu pertama, saya mengambil judul Disiplin Waktu. Disiplin waktu. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, setiap kita tidak memandang status ekonomi, miskin, kaya, ataupun status pendidikan, sosial, kedudukan di masyarakat. Semua kita dipercayakan Tuhan dengan waktu yang sama. Orang percaya ataupun orang yang tidak percaya pada Yesus, semua manusia diberi kesempatan, yaitu waktu 24 jam satu hari. 1 jam 60 menit. 1 menit 60 detik. Semua kita memperoleh waktu yang sama. Dikatakan bahwa 24 jam satu hari. Namun ada orang yang mungkin hidup lebih panjang, ataupun yang sudah dipanggil Tuhan lebih awal, tetapi bukan lamanya seseorang hidup, tetapi kualitas apa yang dia hidupi selama dia hidup. Selama di muka bumi ini, selama dia hidup, apa yang diisi. Saat ini kita fokuskan tentang waktu. Disiplin waktu sangat penting. Tujuan Allah, rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita perlu disiplin untuk mencapai tujuan yang Tuhan sudah kehendaki. Dan untuk seri pertama ini, kita mulai dari disiplin waktu. Ada orang yang menghargai waktu, ada orang yang membuang waktu, mensia-siakan waktu. Ada orang mengisi waktu hal-hal yang memuliakan Tuhan, menabur dalam kehidupan seseorang, mendoakan seseorang, menolong seseorang, selalu berbuat baik. Dia mengisi hidupnya, waktunya untuk menabur bagi sesamanya. Bagi kita orang percaya, semua yang kita lakukan perbuatan baik untuk memuliakan Allah, Bapa kita di surga. Orang melihat perbuatan baik kita, mereka memuliakan nama Tuhan. Ada orang juga mengisi waktu dengan hal-hal yang jahat, merancangkan kejahatan, kekejian, merancangkan hal-hal yang buruk atas hidup orang lain. Ada juga sebagian orang yang menganggap hidup ini waktu ada di tangannya, sehingga dia menyia-nyiakan ataupun tidak memperhatikan waktu yang ada. Ternyata dahulunya dia berumur 20, sekarang sudah berumur 30. Yang dahulu yang berumur 30, tetapi tidak memperhatikan waktu, tiba-tiba merasa, wah,
sekarang sudah berumur 40. Ataupun 40 ada yang merasa santai-santai, izinkan waktu berlalu begitu saja. Namun ternyata saat ini sudah berumur 50 dan sebagainya. Ingat, umur akan terus bertambah, namun kedewasaan tidak otomatis. Sekali lagi, umur terus bertambah, namun kedewasaan seseorang tidak otomatis. Kita harus disiplin waktu untuk pendewasaan kehidupan kita. Ada juga sebagian orang yang menganggap waktu itu tidak peduli akan waktu, dan ada juga sebagian orang yang begitu menghargai satu hari sangat berharga di dalam rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Kita lihat di poin yang pertama, disiplin waktu berbicara 3 hal yang mendasar. Ya, poin ini saudara terkasih dalam Tuhan Yesus sangat praktis dalam kehidupan kita. Disiplin waktu yang pertama adalah prioritas hidup. Seseorang bagaimana menghabiskan waktunya, itu akan mencerminkan apakah dia seorang yang disiplin waktu atau tidak. Karena mengandung prioritas hidup. Poin pertama, prioritas hidup. Pemazmur, di Mazmur 84 ayat 11, mari kita membaca bersama dari teks. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ini menggambarkan sebuah prioritas 1 hari perbandingan dengan 1000 hari. Saya lebih baik menghabiskan waktu 1 hari saya bersama Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Ini berbicara tentang prioritas kehidupan. Bagaimana kita utamakan? Kita tahu bahwa hal-hal yang mengandung kekalan, hal-hal yang membuat kita lebih dekat dengan Tuhan, kita memilih untuk memilih 1 hari itu dibanding 1000 hari di tempat lain. Waktu untuk ibadah, kita diberikan waktu 24 jam, kita tidur mungkin 6 jam, 7 jam, dan sebagainya. Dan waktu jam untuk kita beribadah, doa, dan sebagainya. 1 minggu ada ibadah minggu atau pada hari Sabtu. Kita semua mengambil waktu yang khusus mendisiplinkan untuk beribadah. Orang yang tidak mendisiplinkan waktu, tidak prioritaskan untuk ibadah, tidak akan ibadah. Sekali lagi, orang yang tidak utamakan jam, waktu, ibadah, tidak akan ibadah. Kita harus mendisiplinkan waktu. Yang pertama, prioritas hidup. Apa sesungguhnya menjadi prioritas hidup kita? Itu menentukan pilihan kita menggunakan waktu kita. Lanjut, Matius 6 ayat 33, masih tentang prioritas hidup. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mengambil keputusan-keputusan dalam usaha, studi, keuangan, maupun juga dalam sehari-hari, dalam kita berinteraksi di sosial media dan sebagainya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa yang Tuhan firmankan, apa yang Dia kehendaki, kita cari dahulu apa kata Tuhan. Maka yang lainnya Tuhan akan tambah-tambahkan. Di tengah-tengah kondisi situasi yang ada, kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan akan berikan hikmat pada kita bagaimana menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Dia lebih pintar, dia lebih bijak, dan dia lebih pengalaman, dan dia sanggup, dan dia tahu, dan dia berkuasa menolong, menuntun hidup kita, anak-anak yang dikasihinya. Kita adalah umat kesayangannya, umat yang dipilihnya. Prioritas hidup kita harus benar. Orang yang disiplin waktu, prioritasnya tepat. Mazmur 27 ayat 4. 1 hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Pemazmur mempunyai prioritas hidup yang jelas. 1 hal yang dia minta
kepada Tuhan, supaya dia diam di rumah Tuhan seumur hidupnya. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Maksudnya, dia tahu hidup di bumi ini sementara. Dia harus menabur kekalan. Apapun yang dilakukan, membangun dirinya untuk mengenal Tuhan dengan benar, mengenal penciptanya, mengenal Allah yang benar, Yesus Kristus, menyatakan dirinya lewat firman-Nya, lewat tuntunan Roh Kudus, dalam persekutuan orang-orang kudus, kita dikuatkan, kita saling menasihati, saling menegur, dan saling membangun. Besi menajamkan besi dalam kehidupan ini. Ketika kita mengalami hal-hal dengan hubungan dengan seseorang, interaksi dan sebagainya, kita belajar bahwa Tuhan mengajari kita sesuatu. Kita belajar mendisiplinkan waktu kita, menghabiskan waktu untuk membangun, bukan untuk menghancurkan, tetapi membangun, untuk menopang, dan untuk melayani, untuk mengasihi. Jadi poin pertama, disiplin waktu. Berbicara 3 hal yang mendasar. Yang pertama adalah prioritas hidup. Yang kedua adalah hidup di dalam rancangan Tuhan. Saudara terkasih, mari buka di Yeremia 29 ayat 11. Hidup dalam rancangan Tuhan. Disiplin waktu, kita tahu hidup kita ada di dalam rancangan Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita yakin percaya kita ciptaannya. Dia mempunyai rancangan yang sempurna, yang indah dalam hidup kita. Apapun sekalipun yang kita hadapi, tidak seindah yang kita anggap. Namun Tuhan yang tahu yang terbaik untuk mendidik, mendisiplinkan, melatih kita menjadi seperti yang Dia kehendaki. Dia penjunan, kita adalah tanah liat. Hidup dalam rancangan Tuhan. Waktu-waktu yang kita pakai, kita disiplin waktu. Yang mendasar adalah kita di dalam rancangan Tuhan. Ketika kita hidup dalam rancangan Tuhan, semua kita dapat melewati. Sesulit apapun, Tuhan menyertai kita. Kita lanjut Efesus 5 ayat 15, di mana disiplin waktu adalah hidup dalam rancangan Tuhan. Ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Orang yang disiplin waktu, dia hidup dalam rancangan Tuhan. Dia pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Kita tidak berlaku bodoh, tapi kita berusaha mengerti kehendak Tuhan, tujuan hidup, rancangan Tuhan dalam hidup kita. Itu menjadi prioritas kita yang poin pertama. Prioritas kita kedua, kita hidup di dalam rancangan Tuhan. Ayat pasal 90 Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami bermana, maka kita tahu kehidupannya tidak sembrono. Kehidupannya arif, kehidupannya penuh hikmat, menyelesaikan pertandingan yang baik, melakukan kehendak Tuhan, yaitu hidup dalam rancangan Tuhan. Dan juga saudara terkasih dapat membaca di Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2, saya membaca ayat yang kedua. Ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita disiplin waktu, kita hidup dalam rancangan Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan kehendaki, apa yang berkenan, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Sebagai poin yang ketiga, 3 hal yang mendasar dalam hal disiplin waktu. Yang ketiga adalah penyertaan Tuhan dalam setiap musim kehidupan. Sekali lagi, poin yang ketiga, penyertaan Tuhan dalam setiap musim kehidupan. Sadar atau tidak sadar, Tuhan tidak pernah membiarkan meninggalkan kita.
Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 11. Nanti saudara terkasih bisa membaca semuanya. Saya hanya membaca ayat 1 dan ayat 11. Ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kita bisa lanjut terus di ayat-ayat lainnya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, dan seterusnya. Di ayat 11, Rema tahun 2020 yang kita dapat, waktu kita masuk tahun 2020, Rema yang Tuhan berikan adalah di ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan yang memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Poin yang ketiga, hal yang mendasar dalam disiplin waktu. Penyertaan Tuhan dalam setiap musim kehidupan. Di saat kita senang, di saat kita susah, Tuhan ada di sana. Di lembah yang dalam, di gunung yang tinggi, Dia beserta kita. Mari saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, disiplin waktu berbicara tentang penyertaan Tuhan dalam setiap musim kehidupan kita. Saat-saat kita mengalami kesedihan, hal berkabung, Roh Kudus selalu menghibur kita. Dia menguatkan kita. Dia bisa memakai berbagai cara untuk memberikan kita dorongan semangat. Kita percaya, bagian kita adalah mempercayai penyertaan Tuhan. Dalam keadaan kita diberkati secara melimpah, secara materi, ataupun kesehatan, dan sebagainya, hubungan yang baik. Tetaplah bersyukur. Dalam segala kondisi keadaan apapun, jangan lupakan Tuhan. Apabila kita sudah makan dan kenyang, jangan lupakan Tuhan. Jadi ketika kita mengalami kesusahan hidup, Tuhan tidak pernah membiarkan meninggalkan kita. Saat kita diberkati secara materi, kita juga jangan lupakan Tuhan. Jadi yang kuncinya adalah penyertaan Tuhan dalam setiap musim kehidupan kita. Saya tutup untuk seri minggu pertama bulan November dengan seri disiplin, suara pembalan, disiplin waktu. Saya berdoa supaya saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita hanya tinggal 2 bulan mengakhiri 2020. Belajar untuk disiplin waktu. Mari kita berdoa untuk firman yang sudah kita terima, dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita bisa siapkan diri untuk menerima perjamuan kudus setelah saya doa firman. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas seri disiplin dan suara pembalaan hari ini, disiplin waktu. Kami yakin percaya waktu adalah pemberian-Mu. Kami mau pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ajari kami untuk mengecek prioritas hidup kami, dan juga apakah hidup kami ada di dalam rancangan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang mempunyai rancangan yang sempurna dalam hidup kami. Setiap musim kehidupan, Engkau selalu ada beserta kami. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Umat jemaat-Mu dalam kondisi situasi apapun, yang susah hati Engkau hibur, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan dalam nama Yesus. Kami siapkan diri kami menerima perjamuan kudus. Mari saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita angkat roti dan dengarkan firman Tuhan ini. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ayat 28, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Ayat 29, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari kita ambil waktu sejenak mengakui akan karya Yesus di atas kayu salib, tubuh dan darah Yesus, yang sebentar nanti kita akan menerima
perjamuan ini bersama-sama. Mari kita ambil waktu sejenak merenungkan, mengakui ini adalah tubuh dan darah Yesus. Mari kita angkat roti, dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, ikuti, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara terkasih, percaya bahwa ini adalah tubuh Yesus yang telah dipecah-pecahkan? Bagi yang percaya katakan, amin. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, ikuti, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara terkasih, percaya ini adalah darah Yesus yang telah dicurahkan untuk pengampunan dosa kita. Bagi yang percaya katakan, amin. Mari kita minum bersama-sama, inilah darah Yesus yang telah dicurahkan bagi kita semua. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau bawa kami ingat kembali akan karya-Mu, karya keselamatan yang Kau berikan 2000 tahun yang lalu, karya yang sempurna, kuasa kebangkitan yang juga membangkitkan kami dari antara orang mati. Kami percaya Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Terima kasih atas tubuh dan darah-Mu Bapa. Kami yang percaya yang sakit sudah sembuh dalam nama Yesus. Engkau adalah penolong pada kesesakan sangat terbukti. Engkau menolong bagi setiap umat jemaat-Mu yang mengalami kesusahan. Engkau selalu ada. Engkau sanggup dan Engkau menolong tepat pada waktunya. Mari saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, angkat kedua tangan untuk terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, terimalah berkat kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus yang sempurna, penyertaan Roh Kudus yang ada berserta kita dari sekarang sampai Maranatha Yesus menjemput kita kembali di awan-awan. Yang semua sudah terima berkat, katakan amin.